the shirt. I know where I'm going. I've seen it in my future. I know what my destiny is, and it's to be the biggest star in the whole of MMA. I've got the personality. I can fight. Obviously, it's flattering to be compared to the biggest name the sport has ever seen, in Conor McGregor. We both fought on Cage Warriors, we both champions. We're brash and opinionated. Who is this kid? He's Irish, I'm Scouse. I'll say it 1,000 times, I'm my old man, and I'm going to be a legend in the UFC. It's that simple. I'm going to take over. There was Ronda Rousey, there was Brock Lesnar, there was Conor McGregor. Oh, party, the party. This is it. That's Tyson gets it. The Paddy Party goes to the next level. Now there's Paddy the Baddy. Flying in a big right hand. Paddy Everyone better sit up and take notice because this is just the start. Halo bro, di dunia yang keras seperti MMA, tawa sering dianggap kelemahan. Tapi bagi Paddy Pimblett, tawa justru adalah senjatanya. Ia datang ke UFC dengan rambut mangkuk, pirang yang konyol, aksen Liverpool yang kental, dan kepribadian yang seolah menolak tunduk pada citra fighter macho yang dingin dan garang. Banyak yang menertawakannya dan itu tidak masalah, karena dalam kepalanya Paddy tahu satu hal: lebih baik ditertawakan hari ini daripada dilupakan esok hari. Namun di balik persona flamboyan itu tersimpan luka yang dalam seorang anak muda yang tumbuh di jalanan Liverpool, kehilangan teman-teman karena depresi dan bunuh diri, dan kemudian menjadikan sorotan kamera sebagai tempat untuk menyalurkan semua rasa kehilangan itu. Paddy the Baddy adalah kisah tentang keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri, bahkan ketika dunia ingin kau berubah. Liverpool bukan sekedar kota, ia adalah simbol keteguhan, tempat para pekerja pelabuhan menantang badai, tempat musik lahir dari kesedihan, dan tempat tawa menjadi bentuk perlawanan terhadap hidup yang keras. Di antara jalanan-jalanan sempit dan dinding bata merah yang menghitam oleh waktu, tumbuhlah seorang anak bernama Paddy Pimblett yang kelak akan menjadikan tawa sebagai senjata. Lahir pada 3 Januari tahun 1995, Paddy tumbuh dalam budaya yang diyakini oleh setiap anak Liverpool. Kami mungkin kalah, tapi kami tidak pernah menyerah. Kota ini mengajari arti keras kepala, arti solidaritas, dan arti menertawakan penderitaan agar tidak hancur olehnya. Mungkin karena itu sejak awal Paddy berbeda. Ia bukan anak yang berusaha terlihat menakutkan. Ia adalah anak yang menolak untuk tunduk bahkan pada keseriusan itu sendiri. Saat remaja, Paddy menemukan tempat pelarian di Next Generation MMA, sebuah gym kecil di jantung Liverpool. Gym itu bukan fasilitas megah dengan lampu terang dan sponsor besar, tapi di sanalah mimpi-mimpi sederhana diselamatkan. Dindingnya berlumur keringat dan suara bantingan lantai menjadi ritme keseharian. Di situ, Paddy mulai membentuk gaya bertarungnya. Agresif, tak terduga, dan penuh spontanitas. Ia bukan petarung paling teknikal, bukan juga paling kuat, tapi ada energi aneh dalam dirinya, semacam semangat liar yang menular. Pelatihnya sering berkata bahwa Paddy bertarung seperti orang yang menolak kehilangan. Tidak hanya poin, tapi juga dirinya sendiri. Setiap pukulan bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang membuktikan bahwa anak dari jalanan Liverpool juga bisa membuat dunia menoleh. Ketika memasuki Cage Warrior, karismanya langsung meledak. Ia masuk cage bukan seperti petarung, tapi seperti bintang pop yang baru saja menembus panggung Glastonbury. Ia bicara tanpa filter, berteriak, menari, dan menantang siapapun yang berani menatapnya terlalu lama. Namun di balik semua teatrikal itu terselip sesuatu yang lebih tulus, keinginan untuk menghibur.
Paddy tidak hanya ingin menang, ia ingin membuat orang merasa hidup, sama seperti kota asalnya yang menolak tenggelam, bahkan ketika badai ekonomi memporak-porandakan segalanya. Tapi perjalanan menuju UFC tidak datang mudah. Ia kalah, jatuh, diremehkan, dan sempat disebut petarung lokal yang terlalu banyak bicara. Namun bagi Paddy, kekalahan bukan tanda akhir, melainkan jeda. Dalam salah satu wawancaranya, ia berkata dengan senyum khasnya, "Kekalahan cuma bagian dari cerita. Kau tinggal pastikan ceritanya belum berakhir." Dan di sanalah rahasia terbesar seorang Paddy Pimblett, bukan pada kekuatannya, bukan pada tekniknya, tapi pada kemampuannya membuat kegagalan terasa seperti bab pertama dari sebuah legenda yang belum selesai ditulis. Ketika Paddy Pimblett akhirnya menandatangani kontrak dengan UFC pada tahun 2021, dunia menyebutnya dengan campuran rasa ingin tahu dan cemoohan. Banyak yang melihatnya sebagai produk hiburan, bukan ancaman di dalam oktagon. Rambut mangkuk pirang, aksen Liverpool yang kental, dan tingkah laku yang tak pernah bisa ditebak membuatnya tampak seperti parodi dari seorang petarung, bukan atlet yang serius. Tapi justru dari sanalah mitos The Paddy lahir. Debutnya di UFC Fight Night 191 menjadi panggung baptisan. Lawannya, Luigi Vendramini, nyaris membuat mimpinya berakhir di ronde pertama. Pukulan kanan Vendramini membuat Paddy terhuyung, dan banyak yang mengira itu akhir dari karirnya yang bahkan belum dimulai. Tapi entah bagaimana, di tengah kabut pukulan dan tekanan yang muncul, sosok yang berbeda, matanya menyala, langkahnya ringan, dan pukulannya seperti meledak dari keputusasaan. Sekejap kemudian Vendramini terjatuh KO. Arena pecah, dan di tengah sorak-sorai yang menggema lahirlah legenda baru, yaitu The Paddy. Namun The Paddy bukan sekedar nama panggilan, ia adalah topeng alter ego yang diciptakan Paddy untuk bertahan hidup di dunia yang kejam. Topeng itu memberikan keberanian untuk melawan ejekan, menari di tengah sorakan, dan menertawakan mereka yang menganggapnya badut. Karena sesungguhnya Paddy tahu di UFC hanya dua jenis orang yang diingat, mereka yang menang dan mereka yang menghibur. Ia memilih menjadi keduanya. Setelah debut itu, setiap penampilannya berubah menjadi pertunjukan. Ia tidak sekedar masuk cage, ia memasuki panggung. Dari Rodrigo Vargas hingga Jordan Levitt, Paddy bertarung seolah setiap ronde adalah adegan terakhir dari film yang ia sutradarai sendiri. Ia menari di walkout, berteriak setelah menang, meniru gaya Conor McGregor di depan kamera, lalu makan burger dan donat di konferensi pers. Tindakan yang bagi sebagian orang itu konyol, tapi bagi Paddy itu adalah bentuk kebebasan. Namun di balik sorot kamera dan kelakuan flamboyan itu, ada sisi yang lebih rapuh, sisi manusia yang jarang ia tunjukkan. Pada tahun 2022, Paddy kehilangan seorang sahabat dekat karena bunuh diri. He lost his battle a couple of weeks ago. He died at 4 years of age. And I had some other horrible news the other day. 5 hours before I was due to weigh in, I woke up and found out one of my mates had killed himself. So it's been a hard week, to be honest. It's been a very hard week. Dunia yang selama ini ia isi dengan tawa mendadak terasa sunyi, tapi alih-alih menutup diri, Paddy melakukan hal yang tidak banyak petarung berani lakukan. Ia menangis di depan dunia. Usai kemenangannya di London, ia menatap kamera dan berkata dengan suara bergetar, "Ada banyak pria di luar sana yang memilih diam. Aku ingin mereka tahu, tak apa menangis. Lebih baik menangis daripada dimakamkan." People would rather, I know I'd rather me mate cry on my shoulder than go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma and men start talking. Momen itu mengubah segalanya. Sorak-sorai yang biasanya datang karena kebodohan dan kelucuannya kini berganti dengan keheningan yang tulus. Untuk pertama kalinya, orang-orang melihatnya bukan The Paddy tapi Paddy. Untuk pertama kalinya, orang-orang melihatnya bukan The Paddy,
manusia di balik topeng. Dan disitulah letak keajaiban Paddy Pimblett. Ia membuktikan bahwa dalam dunia pertarungan yang dipenuhi ego dan kebisuan emosional, seseorang masih bisa menjadi kuat tanpa harus kehilangan sisi lembutnya. Ia mengajarkan bahwa terkadang keberanian sejati bukan tentang siapapun yang bisa memukul paling keras, tapi siapa yang berani mengakui bahwa ia juga pernah hancur. Sejak hari itu, The Baddy tidak lagi sekedar karakter panggung, ia menjadi simbol petarung yang menertawakan rasa sakit, lalu menangis tanpa malu di tengah ring yang sama. Dan dengan itu, Paddy Pimblett tak hanya menjadi bintang baru UFC, tapi juga cermin bagi generasi yang sedang belajar bahwa kekuatan dan kerentanan bisa berjalan beriringan. Namun semakin terang cahaya, semakin panjang bayangannya. Setiap tawa yang dulu memikat kini mulai terdengar seperti gema kosong di ruangan yang sunyi. Paddy Pimblett, si anak ajaib dari Liverpool yang pernah dieluk-elukan sebagai wajah baru di UFC Inggris, perlahan berubah menjadi target yang paling mudah diserang. Setelah rentetan kemenangan, publik mulai melihat sisi dari The Baddy. Kritik datang dari segala arah, performanya dianggap menurun, pertahanannya rapuh, dan lawan-lawan yang ia hadapi dinilai terlalu mudah. Media sosial yang dulu jadi panggung kemenangannya kini berubah menjadi arena eksekusi digital. Memes, ejekan, dan sindiran muncul di setiap kali ia bicara, seolah dunia ingin mengingatkannya bahwa popularitas adalah pedang bermata dua. Puncak dari semua itu datang pada Desember tahun 2022 saat ia menghadapi Jared Garden. Pertarungan itu seharusnya menjadi pijakan menuju peringkat atas, tapi justru berubah menjadi titik balik yang pahit. Banyak pengamat dan penggemar menilai Gordon tampil lebih efektif dan lebih konsisten, sementara keputusan juri justru berpihak pada Paddy. Kemenangan itu bukan disambut sorak-sorai, melainkan siulan. Dalam sekejap, sang pahlawan berubah menjadi simbol kontroversi. Narasi pun bergeser dari bintang baru UFC menjadi produk yang dilindungi promotor. Namun di depan kamera, Paddy tetap tersenyum. Ia menepis kritik dengan tawa khasnya, keras, ceria, seolah tak tersentuh. Tapi di balik tawa itu ada sesuatu yang retak. Dalam podcastnya, Paddy mengaku bahwa komentar kejam dan kebencian online perlahan mulai menggerogoti pikirannya. Ia mulai jarang membuka media sosial, memilih untuk diam, bahkan sempat menyingkir sejenak dari sorotan publik. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Belakangan terungkap pula bahwa ia mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup serius setelah pertarungan itu, memaksa absen berbulan-bulan. Bagi banyak orang, itu mungkin sekedar masa pemulihan fisik. Tapi bagi Paddy, itu menjadi ruang sunyi tempat ia menata ulang dirinya. Untuk pertama kalinya, The Baddy benar-benar hening. Namun seperti kebanyakan anak Liverpool, ia tak pernah berhenti terlalu lama. Ia tahu bahwa diam bukan tanda menyerah, melainkan bagian dari perjalanan untuk kembali berdiri. Di balik badai ejekan, masih ada bara kecil yang tak pernah padam, keyakinan bahwa ceritanya belum selesai. Dan dari diam itulah lahir tekad baru, kali ini bukan untuk membuktikan apapun kepada publik, tapi kepada dirinya sendiri, bahwa The Baddy bukan sekedar persona flamboyan untuk kamera, melainkan bagian dari jiwa seorang anak pelabuhan yang menolak tenggelam. Bahkan ketika dunia mencoba menenggelamkannya. Pada Desember tahun 2024 di UFC 296, lawannya adalah Tony Ferguson, legenda yang pernah menjadi mimpi buruk divisi lightweight kini berdiri di ujung karirnya. Bagi sebagian orang, pertarungan ini bukan soal menang atau kalah. Ini adalah ujian moral bagi Paddy Pimblett. Apakah ia benar-benar seorang petarung atau hanya selebritas yang kebetulan bisa bertarung? Beban itu besar setelah kontroversi melawan Jared Garden. Dan bulan-bulan pemulihan akibat cedera pergelangan kaki, Paddy datang ke arena dengan reputasi yang compang-camping. Semua mata memandang, bukan karena ingin melihatnya menang, tapi karena ingin tahu apakah ia masih pantas berada di sana. Dan malam itu, Paddy menjawabnya dengan caranya sendiri. Ia tampil spektakuler, tidak ada tawa keras, tidak ada aksi teatrikal, tidak ada provokasi khas The Baddy. Yang ada hanyalah disiplin, kontrol, dan fokus. Ia bermain rapi, menjaga jarak, dan menunjukkan kesabaran yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bagi sebagian penonton, mungkin itu bukan laga yang memukau, tapi bagi mereka yang mengerti perjalanan batinnya, malam itu adalah penebusan.
Ketika keputusan bulat diumumkan dan namanya disebut sebagai pemenang, Paddy hanya mengangkat tangan perlahan tanpa teriakan, tanpa gaya berlebihan. Hanya ekspresi lega, seperti seseorang yang baru keluar dari bayangan-bayangan yang pernah menelannya selama 2 tahun terakhir. Ferguson dengan segala luka dan pengalaman mendekatinya dan memberikan pelukan singkat. Tidak ada kata-kata besar, tapi dalam momen hening itu terasa seolah dua generasi saling mengakui. Yang satu mewariskan kebijaksanaan dari rasa sakit dan yang lain menerima pelajaran tentang kedewasaan. Itu bukan pertunjukan The Paddy, itu adalah kebangkitan Paddy Pimblett, manusia di balik persona. Malam itu, di tengah gemuruh penonton Las Vegas, ia membuktikan satu hal sederhana, yaitu meski tawa bisa pudar, keberanian untuk tumbuh tidak pernah mati. Namun di dunia MMA, kedamaian tak pernah bertahan lama. Setiap kemenangan hanyalah jeda di antara badai, dan bagi Paddy Pimblett, badai itu sudah lama menunggu dalam sosok seorang pria bernama Ilia Topuria. Keduanya pertama kali bersinggungan bukan di oktagon, melainkan di luar arena pada UFC London tahun 2022 di sebuah hotel tempat para petarung menginap. Keduanya terlibat adu mulut yang hampir berubah menjadi perkelahian. Topuria, petarung berdarah Georgia Spanyol yang sedang menanjak, menganggap Paddy terlalu banyak bicara, terlalu sedikit membuktikan. Badut peliharaan UFC, begitu kira-kira nada sindirannya. Paddy dengan gaya khas Liverpool yang cepat dan penuh ejekan membalas tanpa berpikir dua kali, melempar komentar yang membuat Topuria kehilangan kesabaran. You're a little mongrel. Shut up. That's what you are. You're a little mongrel. Shut up. If not, I'm gonna stand up and I'm gonna crash your face right here. Do it then, you little fart. have another question? Do it. Do it then, you little pussy. Do something, stand up. All you do, you'll do nothing. You'll do nothing, you little fart. Go and sit back down. Sit back down, you little... Everything you You talk. little mushroom. You Everything. little chorizo, you fucking Spanish sausage. Oh, fucking pussy. Momen itu menjadi viral. Para penggemar melihat dua dunia yang berbeda saling bertabrakan. Topuria, simbol presisi dan disiplin, berhadapan dengan Pimblett, perwujudan kebebasan dan karisma mentah. Dan sejak saat itu, pertarungan mereka bukan lagi pertanyaan jika, melainkan kapan. 3 tahun sudah berlalu dan jalan keduanya berpisah jauh. Topuria terus naik, menumbangkan Jay Herbert, Bryce Mitchell, Josh Emmett, hingga akhirnya merebut sabuk juara dari Alexander Volkanovski dan mengalahkan Charles Oliveira untuk sabuk lightweight. Ia menjadi juara dunia dengan gaya yang kejam dan nyaris sempurna. Tajam, terukur, dingin seperti mesin. Sementara Paddy berjalan di jalur yang berbeda. Music Perlahan ia licensing bangkit dari cemoohan, reimagined. memperbaiki diri dan menulis ulang kisahnya lewat kemenangan atas Tony Ferguson. Ia belum menjadi penantang gelar, tapi ia menemukan sesuatu yang lebih penting, ketenangan, arah, dan pemahaman baru tentang siapa dirinya sebenarnya. Kini rumor beredar bahwa UFC tengah menyiapkan Paddy Pimblett versus Ilia Topuria pada awal 2026. Publik tahu ini bukan sekedar pertarungan antara dua petarung muda dari Eropa. Ini adalah pertarungan dua ideologi. Topuria mewakili struktur, kedisiplinan, dan kesempurnaan teknik. Paddy membawa kekacauan, spontanitas, dan jiwa yang tak bisa dikalkulasi oleh angka. Mereka seperti dua sisi dari koin yang sama-sama haus pembuktian, tapi ditempa oleh dunia yang berbeda. Jika pertarungan itu benar terjadi, hasilnya akan melampaui sekedar menang atau kalah. Bagi Topuria, itu tentang mempertahankan warisan, membuktikan bahwa kekuasaan miliknya sah, bukan hasil dari hype. Bagi Paddy, ini adalah panggung untuk menulis ulang takdirnya, membuktikan bahwa di balik tawa dan ejekan ada tekad yang tak pernah padam. Dan mungkin pada akhirnya pertarungan ini akan menjadi penutup dari bab yang dimulai 3 tahun lalu di sebuah lorong hotel, ketika dua pria muda saling memandang dengan kemarahan yang belum sempat diselesaikan. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch.
Satu mewakili disiplin, yang satu mewakili kebebasan. Satu lahir dari kontrol, satu lahir dari kekacauan, dan di antara mereka terentang satu pertanyaan sederhana namun menentukan. Siapa yang benar-benar pantas disebut Raja Baru Eropa? Mungkin benar, Paddy Pimblett bukan petarung terbaik di UFC. Ia bukan Topuria, bukan Makhachev, bukan Poirier. Tapi Paddy punya sesuatu yang mereka tak punya, yaitu kemampuan untuk membuat orang peduli. Entah kau mencintainya atau membencinya, kau tetap menontonnya. Dan mungkin itu adalah bentuk kemenangan tersendiri. Dalam dunia di mana semua orang berusaha terlihat tangguh, Paddy datang dengan tawa, dengan kekonyolan, dengan luka yang ia ceritakan tanpa malu. Ia tidak mencoba menjadi sempurna, hanya jujur. Ketika rumor pertarungan melawan Ilia Topuria semakin kuat, dunia kembali menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah The Paddy akan jatuh di tangan El Matador atau justru membalik skenario dan membuat dunia terdiam? Tak ada yang tahu, tapi satu hal yang pasti, saat cage tertutup dan lampu sorot menyala, Paddy akan tersenyum seperti biasa. Karena bagi anak dari Liverpool itu, tertawa di tengah cemoohan adalah cara terbaik untuk bertahan hidup. Paddy Pimblett bukanlah kisah tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk tidak pura-pura kuat. Ia menunjukkan bahwa di dunia pertarungan yang brutal, kerentanan bisa jadi bentuk kekuatan baru. Dan entah ia akan menaklukkan Ilia Topuria atau tidak. Sejarah sudah mencatat, ada seorang anak dari Liverpool yang menari, tertawa, dan bertarung bukan demi sabuk emas, tapi demi membuktikan bahwa bahkan orang paling ditertawakan pun bisa menjadi legenda di UFC. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Wacay. Is there anybody in here? Oh